kalori. Baru biasa dite sama lagi. Karena waktu kecil saya ingat saya suka apa pura-pura pidato itu kah pakai bahasa Inggris sembarang sih omong. Wah, tapi hati saya kurang di Jember karena saya waktu itu ingin kuliah di Jakarta di Institut Kesenian Jakarta. IKJ. Sempat ambil melodrama, sinematografi segala macam. Tapi seperti kalau film aja, kita punya muka fluoresin lagi jadi pemain utama. Paling jadi tukang hukum. Ini kan pegawai kecil, gaji juga pas-pasan, makanan yang terlalu mewah tidak ada. Makanan seorang pegawai negeri bisa dan ikan saja, lauknya, kalau nasi itu barang biasa. Siapa yang turunkan? Emat. Amarkan ahli melukis. Opayu. Selain dari guru ilmu ukur, ya untuk bagian seninya bisa. Sabang awon maroke kuni kalori baru biasa dite sama lagi biodite Indonesia my gaya baru biasa sama lagi biodite Indonesia. Nyambung cerita tentang Om Ivan bagaimana ilmu yang dapat dari seminar, tapi memang sudah bakat Om ya. Senang. Saya rasa itu ya. DNA ya. Senang bahasa asing juga ya. Oh iya, bahasa asing senang sekali. Ya. Karena waktu kecil saya ingat saya suka apa pura-pura pidato itu kah pakai bahasa Inggris sembarang sih omong. Wah, saya semangat sekali bahasa karena kemudian akhirnya bersyukur bisa apa dulu PMDK ya, lolos tes sastra Inggris di Universitas Negeri Jember. Oh, tamat SMA, masuk di UNED sastra Jember, Inggris. Sastra Inggris. PMDK. Lolos saringan tanpa tes. Tapi hati saya kurang di Jember karena saya waktu itu ingin kuliah di Jakarta di Institut Kesenian Jakarta. IKJ. Mau jadi tidak ambil Jember. Waktu itu Bapak perintah harus ke Jember karena meringankan uang sekolah tuh. Saya pergi di Jember 3 bulan sebelum oleh kowe bail kota-kota macam rute yang lagi ini ya kan. Saya lari pi Malang, 1 tahun tuh lontang lantung gitu kan. Oh, dari Jember pergi ke Malang, ke Jogja. Akhirnya abang yang sulung paksa harus datang ke Jakarta. Kuliah ke Jakarta aja. Waktu itu Om Billy di Sinar Harapan. Tidak, dia masih di Suara Karya waktu itu. Oh, masih di Suara Karya. Masih di Suara Karya.
Ya udah di situ tinggal dengan dia, baru kuliah, baru 87 kuliah. Oh, Maksudnya 87 baru mulai kuliah di Jakarta. karena itu tadi ke Jember, ke Malang, kemari. Jogja, sana kemari. Oh. Tunggu IKJ ini buka karena tahun itu musiknya tutup gitu ya. Tapi lama-lama akhirnya ambil drama, sempat mau ambil drama, sinematografi gitu segala macam. Tapi saya pikir kalau film nanti kita punya muka Flores ini nanti pilih jadi pemain utama, paling jadi tukang pukul, antagonis. Tidak mungkin jadi protagonis, pasti antagonis. Coba sih ke, akhirnya saya ambil kuliah sama. Antagonis. Tidak mungkin jadi protagonis, pasti antagonis. Coba sih ke, akhirnya saya ambil kuliah sastra Inggris di UNAS di Jakarta. Di Jakarta. Sampai tamat. Sampai tamat. Tapi kembali ke cerita musik tadi, Om. Tadi itu kan diawali antar Tante Eda. Tahu-tahu juara kah? Juara. Saya bilang, oh boleh juga nih Bang. Ternyata saya menyadari saya ada bakat itu, bakat menyanyi. Sebelumnya saya lebih, kalau SMP, lebih mengarahkan diri ke bakat musik. Saya belajar gitar ya. Belajar gitar. Kalau teman-teman seminari ingat saya, mereka belajar, saya selalu tanya mereka, apa ngasang korho? Pakai mistar, itu tidak ada alat gitar. Kalian ingat mistar? Penggaris. Pura-pura pakai itu, tapi hafal ini ya. Dalam imajinasi saja. Tapi penggaris kayu dulu. Penggaris kayu. Buat gambar-gambar macam gitar dia tuh. Pakai itu. Karena alat tidak cukup banyak di seminari. Oh. Nah, jadi mungkin yang berkuasa ke kelas terhadap gitar-gitar itu kan. Kita yang di bawah, senior tuh yang ngancet. Ya, Izak yang junior. Ya, pakai mistar, gitu, ya. Tapi saya belajar gitar pertama di Kakasis Tat. Oh. Nah, dulu Bapak Antat punya Tat. Dulu kan Bapak tua itu di Departemen Kebudayaan dan mengepalai bidang budaya. Ya. Jadi banyak alat-alat. Ya. Gitar, keyboard. Oh, di sana kemudian. Di LOS tuh. Di LOS, ya. Jadi saya belajar SMP itu banyak di LOS, kelas 3 belajar gitar dan Kasis. Tapi guru langsung gitar ada waktu itu? Tidak ada. Belajar sendiri atau tidak? Tanya-tanya ke dia. Saya termasuk sampai sekarang orang yang, kalau orang jago, sepi tanya. Termasuk Om Ake Fono dulu. Oh. Sampai Jakarta, saya pergi cari Om Ake gitu. Belajar main klasik, belajar penjarian. Kan jago doang. Itu bisa main berapa lama perlu waktu? Kemudian mengerti main gitar. Tahun 87 sih bisa. Termasuk cepat juga. Bisa. Ya tidak semudah sekarang ketika era digital ada tutorial di YouTube ya. Dulu tidak, dulu harus tanya. Apalagi di Jakarta kita harus bersosialisasi relau. Ya kan? Ya, itu beda. Kalau duduk diam, itu ya. Bisa, kita harus keluar rumah pergi tanya. Ya mulai dari Om Akela dulu, habis itu dapat teman lagi, tanya lagi di kampus, tanya lagi. Jadi nampung sana sini. Ya. Tapi waktu itu kan sudah mulai kuliah tuh. Ya mulai 87 saya mulai belajar di Om. Sambil jalan, belajar di jalan. Tahun 87 saya sudah ngamen di jalan di Jakarta. Bentuk nih dong ini. Oh. Ngamen gitar. Naik bis. Untuk senang-senang kan masih muda tuh. Ya. Artinya maksudnya itu bagi saya itu semua bagian dari proses kreatif ya? Magang istilahnya. Magang bermusik. Entah di jalan, entah kemudian nanti masuk di kafe, di bar, gitu deh. Tapi di luar jam kuliah. Tahun 80 enaknya kalau Jakarta dulu. Kalau kita bawa gitar pergi kampus, dia belajar saya ngoto. Orang pikir pengamen. Naik ya. Bilang kita lagi, pasti mangas saya iya kan. Ngamen. Pura-pura style begini-begini sedikit dah lewat. Gitu. Tinggal dengan Abang Willy. Dekat kampus. Oh tidak, di kampus baru tahun berapa saya tinggal, tahun menjelang habis-habis ya, tahun 89. Oh. Tapi sebelumnya dengan Abang Willy kan. Kenapa Om tidak ambil saja
sekolah yang memang khusus musik kok. Kemudian ternyata saya menyimpulkan kita jauh lebih kuat kalau kita tanya ke sana kemari. Lebih banyak ilmunya. Sekolah alam ya. Sekolah alam, referensinya. Dulu di UNAS itu gudangnya pemusik-pemusik jazz, anak-anak datang warasa belajar. Oh, Saya bergaul dengan mereka semua. Dan mereka jago-jago, ajak ke rumah mereka. Nikmati yang jadi terkenal di antara mereka ada? banyak, misalnya produser terkenal, produsernya Agnes Monica itu Yudis Dwikora, produser di Agnes Monica. Oh, dulu sama-sama di UNAS. Kemudian ada satu direktur Voice of America sekarang di sana. Sebenarnya konco ngamen. Mereka anak orang kaya, tapi pernah camping ngamen di puncak, tapi uangnya untuk saya. Saya punya kos dekat kampus, mereka ke situ ngumpul semua. Pemusik-pemusik jazz. Tapi pada saat dengan mereka itu Om Ivan sendiri sudah merasa bahwa musik ini akan jadi pilihan jalan hidup. Saya waktu setelah juara Sub Singer yo, saya janji di kelas 3 bahasa, kamu nonton saya di televisi. Oh, Masih di Luteng itu. jadi setelah juara Pop Singer itu, omong sama siapa? Omong teman kelas ke di bahasa tuh. Siap konsu-konsu. Kamu nonton saya di TV nanti. Saya sudah juara, pernah juara. Pernah juara. Sekarang kamu akan nonton saya di televisi. Dan Jadi saya memang setting untuk menjadi itu. Jadi pemusik lah. Ya. Tema cita-cita mana? Tapi ada yang dorong begitu. Opayul mereka, Oma misalnya. Di sana, Ketika tahu Om Ivan, mereka tahu tidak Om Ivan nanti akan pilih jalur musik ini sebagai... itu waktu itu agak demokratis ya. Kan mereka tidak tahu perkembangan musik saya di sana. ya. Tapi begitu selesai kuliah, Mama tanya, Mama sih mengharapkan saya jadi pegawai negeri itu. Kembali ke Rute. Ajar di Aquinas, Oh, atau ajar Sale Dharma Bakti lah. karena ada sekolah sendiri. Ada sekolah begitu. Artinya mereka cukup menentang karena menurut mereka ya biasalah. Sampai sekarang pun dunia tidak percaya kepada dunia musik itu ya. Itu bisa menghasilkan, bisa sejahtera, ya kan? Apalagi kita punya mama-mama di sini. Di sini. Lihat contoh-contoh di sinilah yang menurut mereka musik hanya hobi. Ya. Di Luteng kan tidak ada yang cari makan dari hidupnya musik. dari musik. Mereka ada buat sesuatu yang lain. Jadi mereka tidak mau saya ke area itulah. Gitu. Tapi waktu itu saya ingat Abang Billy yang arahkan mereka bahwa ini satu profesi yang bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Sehingga Karena sudah lihat Jakarta lebih dulu ya. EMP. Kemudian Opa Yul lebih dulu setuju karena dia pemusik juga tuh, Iya, ada iya, jiwa. Paling biasalah mama-mama gitu kan. Agak khawatir. Agak mati. Ayah anak cucu kalau Cok tamu sen bisa main gitar Iya. kanan. Wah, Iya kan? padahal mungkin Oma juga melihat potensinya kan bisa. Oh, dia tahu potensi ada, tapi itu tidak sesuatu yang menjanjikan. Tapi waktu Seharusnya bisa di tempat lain yang lebih menjanjikan. iya. Khawatir seorang ibu. Nana jadi guru, Karena jadi ya. Ya guru, kemudian ada penghasilan, ya biasalah. Cakrawala mereka kan memang di ya. situ saja. Tuh. Abang Billy lah yang meyakinkan mereka bisa kok ini, bisa. Ketika mama ke Jakarta baru mereka pelan-pelan lihat, oh nonton RCTI hitung dia, mereka sudah lihat saya nonton. Yomi Van Hokan sudah menjadi seorang musisi besar Indonesia. Bahkan namanya juga dikenal luas di luar negeri. Sebagai seorang musisi, sebagai seorang penyanyi yang khas, yang berbeda dengan banyak penyanyi yang ada di Indonesia. Nah, yang istimewa ini
Om Ivan datang dari sebuah kota kecil di salah satu wilayah Indonesia Timur, Oh, yang selama ini tidak terlalu direken. oh iya. Tapi Om Ivan akhirnya mengangkat nama besar kita khususnya di Ruteng, Manggarai, NTT, di mata banyak orang sekarang. Nah, aku Kutrei, saya mau tanya sama nenek ini tentang bagaimana masa kecil di Om Ivan. Oh gitu. Om Ivan anak keempat. Anak keempat Dari 5 bersaudara. dari 5 bersaudara. Pas dulu waktu hamil Om Ivan dulu nenek, makan apa? Sampai pintar menyanyi, Oh, pintar. gini anak, jadi gini. Ita ini kan pegawai kecil. Gaji juga pas-pasan. Makanan yang terlalu mewah tidak ada. Makanan seorang pegawai negeri bisa dan ikan saja, lauknya. Kalau nasi itu barang biasa, nah, lauk ya kalau ada uang sedikit, julu orang punya nuru daging tuh. Kalau orang datang leis, nah, saya beli. Kebanyakan kami makan ikan, telur untuk mereka pagi-paginya. Tapi waktu Om Ivan dulu masih dalam kandungan di nenek, nenek ada makan makanan yang khusus misalnya? Itu saya bilang karena kita ini guru, pegawai kecil, makanan yang biasa seorang guru, nasi, itu saja. lauk pauknya ikan. Sekali-sekali ada daging, misalnya ada julu, kita ambil untuk menyenangkan mereka juga. Karena bagaimanapun anak harus dibesarkan melalui gizi yang harus disiapkan. Jadi gizi itu tidak sempurna juga, sangat bergantung pada keadaan orang tua. Tetapi ya saya katakan karena begini, kami dua ini guru semua. Guru. Aku bapak. Payul juga Payul. guru. Dia kan guru SMP, saya itu jadi kepala SMP. Ya sayanya tetap menjadi guru biasa. Setelah itu baru jadi kepala sekolah. Ya. Selama jadi kepala sekolah juga sudah. Oma dulu kepala sekolah di SDK Ruteng 5. Berapa tahun Oma? Ruteng 5 itu satu sekolah yang bermutu. Oma, ya, tentang Kia Om Ivan. Om Ivan ini kan pas 2 tombolnya mesen. Jadi cerita di Om Ivan kemarin itu bahwa ada darah seni mengalir dalam dirinya. Melukis, tahu-taunya kali hebat juga seni menyanyi, bakat menyanyi. Nah, darah seni melukis Agu Dereho, menurut Oma, siapa yang turunkan? Emat. Oh. Emar kan ahli melukis kalau Emat. Opayur. Selain dari guru ilmu ukur, dia untuk bagian seninya bisa. Seni menggambar. Saya dulu waktu guru tuh minta sama dia semua, gambar peta kah, gambar apa, ya yang tolong tuh. Dia pintar. Ya, turun dari Opayur. Bakat seni mereka dari Opayur. Mungkin kalau suaranya dari mama. Saya suara cukup bagus juga, tetapi ya mungkin menang suara saja sendiri. Ya, jadi gabung antara ya Opayur dan Oma Martina. Ya, melukis. Seninya. Saya dulu waktu menjadi guru, kalau gambar peta, saya bilang saya tidak tahu. Bapak yang tolong gambar. Dia gambar peta, jadi membantu lah. Terus Oma, pas 2 loasi Om Ivan, sebelum loasi Om Ivan, waktu itu tahun 67. Boleh mangat tanda-tanda bahwa suatu waktu dia ini akan untuk dia. Saya tidak tahu juga, lahir biasa saja. Tapi begini, mungkin itu bakat-bakat yang kami miliki sedikit, maka dia menyanyi. Karena kita juga suka menyanyi. Bapaknya menyanyi, bapaknya teori, aku dengan suara, bantu suara. Nenek praktek, Oma praktek. Iya. Ya. Lalu pas di Koe Om Ivan, sudah kelihatan dia punya bakat, Om? Dari kecil sudah suka menyanyi. Dia suka menyanyi. Suka menyanyi memang dari kecil. Tapi yang menonjol juga melukis. Ya, menonjol. Dia suka gambar. Dulu kalau saya ada perlu, dia yang gambar sedikit
Dia Selain Opa Yul, Om Ivan juga bantu gambar. Ivan. Mungkin dia bakat dari bapaknya. Dari Bapak. Boleh itu tombol di Om Ivan. Om Ivan cerita kemarin itu Oma sebenarnya punya mimpi ingin mengirim kuliah Om Ivan ke ISI Jogja. Ke apa? Ke kuliah di Institut Seni di Jogja. Oh, Oma. iya. Tuh, Oma Danong teh. Eme tamat SMA Om Ivan, kuliahnya di seni saja, di Jogja. Iya begitu. Tapi dia Rencana dia Oma Gopa kan? dia di apa itu pari kuliahnya Di sastra Inggris. sastra Inggris. Karena dia ada bakat seni, saya pikir biar terserah mereka. Saya tidak pernah memaksakan niat saya untuk paksa anak masuk jurusan ini sesuai dengan selera saya, tidak. Saya perhitungkan bakatnya dia. Dia kan yang harus melanjutkan berjuang setengah mati untuk bisa mencapai selesai itu, begitu. Jadi kalau memang bakatnya melukis, silakan saja, begitu. Tapi kalau menyanyi, Menyanyi juga boleh, tapi menyanyi dia muncul dari belakang. belakang. Dari belakang. Saya lihat dia bakat dulu karena suka gambar. Saya pikir ada bakat melukis ini orang ini, begitu. Oma, pas du pertama kali melihat Om Ivan muncul di televisi, coba perasaan di Oma? Tentu saja saya bangga sekali bahwa padahal anak ini termasuk musisi. Jadi dia lebih terkenal lagi sudah toh. Bukan Ivan Nekang saja tetapi Ivan musisi Indonesia. Jadi memang kalau dari segi suara saya yang bisa membantu karena suara saya bagus untuk menyanyi. Tapi si bapak juga penuh dengan teori kan bapak orang yang begitu beda-beda. Orang ahli ilmu ukur bisa situ tadi. Bapak itu gitu. Oma, Hooga Om Ivan sudah sangat terkenal di Indonesia. Om Ivan Hooga, Ngasang Liha sudah sangat terkenal di Indonesia. Tidak tahu lagi. Atabai lami. Balik. Itu lebih tahu berkal dari saya. Aika yang angkat. Jadi MP angkat tombol Ngasang Liha lah. Bangga oleh kami Ngasang Toa. Jadi mendukung pasti. Nah, Oma, apa harapan ditelatan Om Ivan? Hooga. Bahwa harapan aku dan main tenan. Kalau memang kau ada bakat musik, coba tingkatkan itu musisi itu untuk bisa diandalkan oleh orang lain tuh. Jangan menyanyi kecil-kecil saja, tetapi harus bagaimana? Bikin karya yang besar. Iya tuh begitu. Supaya menjadi seperti orang lain. Dia musisi, gelar musisi itu apa yang dia buat, barangkali menciptakan lagunya atau apanya yang sesuai dengan musik. Agu nekahemong kuni agu kalo. Yo? Agu nekahemong kuni agu kalo. Begitu. Anakku seotan, artinya saya tidak sombong. Mereka direndah hati. Rendah hati. Ya, rendah hati. Ya. Lorongnya kamai. Lari gitu, boga rendah hati baik ke mga orbit lonto lebih mesi. Aku kan cita-cita mama, oleh coba lonton pemerintahan, kau apalah yang lebih tinggi dari status. Mudah-mudahan satu saat. Tapi saya bersyukur bahwa dengan musik dia bisa hidup. Menjelajah sampai di luar negeri itu sudah kebanggaan yang luar biasa bagi saya. Ya. Mata gemaga. Tapi nama harum itu. Nama harum itu ya. Kan bukan nama Martina yang menjadi harum, tapi Julianus Man. Bapaknya tuh